Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mahasantri Petik. Jadi setelah kemarin kita telah membuat bagian dari website Guild, yaitu bagian carousel, navbar, dan juga keterangan welcome ini. Kita lanjut ke bagian elemen yang bernama grid, yaitu dengan title our service. Di sini terdapat 3 kolom menggunakan kontainer, yang dimana dalam kontainer tersebut ada row, kemudian ada kolom. Keterangan call ini menggunakan kelas yang bernama kolom 3 ya, kolom 4. Karena dalam satu kontainer, jika kita bicarakan sebentar tentang itu ya, tentang row, dalam satu row ya, maksudnya dalam satu row itu terdapat, dia dikasih jatah oleh Bootstrap 12 call ya. Maksudnya kita bisa membagi dari 12 itu, kita bagi 3, maka 12 bagi 3 dia memiliki jumlah terbagi 4, yaitu 4, 4, 4. Maka dia akan membuat kolom sebanyak 3 ya. Ini dari konten kolom ini saya menggunakan kelas media dari Bootstrap, dan kemudian ketika di hover, tampilan dari media ini berubah menjadi hijau dan terdapat sebuah background. Ini dia menggunakan seperti biasa, sama halnya seperti dia di sini hanya mencantumkan kelas after before, yang dimana ketika di hover dia opacity-nya menjadi 1 ya, dan pastinya terdapat sebuah transisi. Oke, kita langsung saja membuatnya di text editor kita. Langsung kita menuju text editor, kemudian kita bikin kelas left title ya, untuk bagian judul titlenya ya. Kita kasih H2 our service, kemudian keterangannya kita kopas saja, dan sini kopas, lalu kita paste. Setelah itu, kenapa saya membuat left title? Karena kita membutuhkan div untuk bagian keterangan title dari pada service ini ya, daripada elemen service ini, bagian service. Div ini sifatnya displaynya blok ya, jadi dia ke bawah, maka kita tidak perlu dia masukkan dulu row, karena memang defaultnya div ini udah blok. Jika kini kita ingin membuat call, maka disyaratkan kita perlu memasukkan dulu sebuah kelas yang bernama row, lalu di dalam row itu kita buat call. Jadi kita tidak bisa membuat call sebelum kita memasukkan kelas row ya. Maka di sini kita kasih kelas row, lalu kita bikin lagi call lg4 ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian media, setelah media kita bikin lagi untuk bagian bodinya, media body. Oke. Oh ya, sebelumnya kita itu membutuhkan icon font awesome ya. Ini saya menggunakan icon font awesome, maka kita harus mendownloadnya terlebih dahulu di website resmi font awesome ya. Kita searching di sini font awesome. Nah, oke. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah tertampilkannya bagian atau halaman depan daripada website font awesome tersebut.
kita langsung saja klik bagian download di sini ya. Download, lalu scroll ke bawah, pilih bagian free for web ya. Oke, kita klik langsung, maka akan otomatis terdownload seperti tampilan di sini. Ada sebuah proses download ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai, kita show in folder, lalu menuju foldernya, kita Ctrl X, pindah ke desktop, Ctrl V. Oke, kita ekstrak, lalu kita ubah namanya, cukup hanya font awesome. Kita masukkan ke dalam folder Ghild. Oops, nampaknya tidak ada file. Coba kita ekstrak ulang terlebih dahulu ya. Kita ekstrak lewat terminal saja ya. Kita ekstrak lewat terminal. Stop, unzip. Oke, selesai. Kita close, kita lihat. Nah, di sini ada ya. Kita ganti namanya jadi font awesome. Pindahkan ke dalam directory Ghild. Lalu kita menuju text editor kembali. Kita close saja agar tidak memakan banyak memori. Lalu kita tambahkan ya link di sini. Di sini saja kita tambahkan, atau kita kasih serangan saja ya, font awesome. Lalu kita link, kita kasih font CSS Almin CSS. Oke, kita sudah menerapkan atau mendownload font awesome yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di media ini ya. Ini ada fontnya. Lalu kita langsung saja bikin ya di sini. Misalkan kita cukup bikin satu kolom aja ya. Nanti untuk call yang selanjutnya kita cukup kopas saja pada kolom yang pertama, kemudian kita ganti saja dalamnya. Ini kan semuanya sama aja. Oke, kita kasih i ya, kelas. Lalu kita, oh ya, jika teman-teman ingin mencari sebuah font, lupa saya tadi sudah close ya, sudah close, langsung saja kita ke sini, cari yang namanya font run. Misalkan ada gambar apa nih, misalkan di sini fontnya kira-kira apa yang kita butuhkan, tapi di sini tidak bisa bahasa Indonesia ya, kita harus men-searchnya menggunakan bahasa Inggris. Misalkan run, maka di sini tertampilkan kategori dari run. Di sini running, kita kopas, lalu kita masukkan ke dalam text editor kita FA min running. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah terdapat sebuah icon ya kecil, dan juga our service-nya. Untuk agar tidak terlalu banyak ketika kita mengcustom sebuah elemennya, kita custom terlebih dahulu bagian lifestyle-nya ya. Oke, kita menuju text editor, kita custom bagian left title, kita menuju style, ini kan left title. Untuk H2
fontnya kita kasih 600 px, kemudian province-nya. Lalu di sini ada color. Ya, colornya kita pakai hitam ya, tidak terlalu pekat hitamnya, maka kita buat ya menggunakan kode angka. Lalu displaynya kita kasih display in block. Untuk apa? Karena kita akan membuat sebuah garis yang bernama hijau setelah H2 ini ya, ini inline block. Kemudian kita kasih dia posisi relatif karena dia akan menumpuk atau menjadi parent dari posisi absolute ya. Kita bikin live title. Jadi setelah live title kita akan membuat sebuah elemen. Jadi after before itu logikanya kita membuat sebuah div, namun kita membuat div-nya itu di dalam style. Jadi setelah live title ini live title ini kita bikin setelah H2 ya, berarti di sini sebuah elemen, dan kemudian kita kasih tuh elemen apa ya, gitu ya logikanya. Lalu kita lanjut lagi untuk after ya, kita kasih dia posisi absolute agar bisa diarahkan atau diatur bagian left, top, dan bottomnya ya. Itu merupakan elemen atau atribut untuk mengatur sebuah posisi dari sebuah elemen, yaitu menggunakan atribut top, bot, right, dan left. Kita kasih kontennya non ya, bukan non, maksud tanda kutip 2 agar dia tertampilkan. Kemudian untuk backgroundnya misalkan hijau ya, atau teman-teman boleh lah misalkan mengganti warna dasarnya apa. Ini kan hijau sebagai presentasi saya. Kemudian kita kasih height-nya 3 pixel. Height itu jadi ketebalan dari garis tersebut ya. Width panjang dari garis tersebut. Salah. Width panjangnya misalkan 40 pixel. Lalu kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, di sini oh ya, kita lupa menambahkan top ya. Kita kasih dia topnya misalkan pakai pixel aja 30 pixel misalkan. Oke, kita kasih coba 31 pixel. Lalu kita margin leftnya kita kasih 20 pixel. Nah, untuk bagian H dan garis hijau ini telah selesai. Kita custom lagi tag P nya left, lalu P, kita kasih fontnya 417 pixel 8. Kemudian font familinya kita kasih dia latte. Selesai, kita lihat dulu hasilnya. Nah, live title P, bentar. Oke. Kemudian kita kasih letter spacing ya, maksudnya jarak antara huruf ya, 0,2 px. Lalu kita kasih warnanya, warna abu atau definisikan dengan warna ya, 9 3 kali. Nah, udah berhasil untuk bagian titlenya. Kemudian coba kita kasih jarak antara ini ya, antara live title dan juga raw untuk bagian media. Kita kasih dia container ya di bagian, oh enggak, kita bikin dulu di sini sebagai
pembatas atau jarak antara elemen, dan kemudian kita akan membuat background color yang berbeda ya. Kita kasih kelas saja di sini service area. Kita kasih dia py-5 sekalian agar ada jarak. Nah, ini sudah ada jarak ya, cuman kita belum menambahkan warna background. Kita kasih dia background. Oke. Oh bukan, background colornya itu dengan kode warna F4 ya, F4. Kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah berbeda warnanya, sama seperti ini ya. Lanjut lagi, Ctrl S dulu, jangan lupa. Kemudian kita kasih keterangan bagian body medianya ya, H4. Kita kopas saja, balance. Lalu di sini terdapat sebuah paragraf. Dan juga ini ada hyper ya. Ini menggunakan A, menggunakan tag A, lalu kita kasih keterangan read more. Kita cek dulu. Oke, sekarang kita tinggal mengatur bagian stylenya saja. Untuk bagian stylenya kita perlu menambahkan kelas pada bagian media ya, karena ini media bawaan dari Bootstrap. Kita tidak akan bisa menggunakan kelas dari media karena nantinya akan bentrok ya. Maka kita tambahkan saja di sini misalkan media service. Lalu untuk pada bagian bodinya kita tambahkan lagi body media service. Kemudian kita langsung saja menuju style, lalu kita edit icon run yang kita tadi telah terapkan. Kita panggil kelas media service. Oke. Kita kasih background colornya putih ya, lalu kita kasih margin, jangan lupa margin bottom. Kita langsung saja kasih posisi ya, posisinya relatif, dan kemudian padding ya, karena untuk mengatur teks ya atau konten daripada media tersebut. Atau kita jangan dulu aja, kita lihat dulu hasilnya nanti seperti apa. Nah, ini akan seperti ini. Karena kita tidak memasang padding, maka ini akan saling berdempetan. Dia tidak ada jarak antara konten dengan media. Kita kasih jarak. Nah, dengan jarak ini maka kita perlu menambahkan, untuk jarak tersebut kita perlu menambahkan padding saja. Padding 40 pixel, lalu 25 pixel. Kita coba dulu lihat. Nah, berarti ini untuk bagian atas dan bawah, dan ini untuk bagian sisinya ya, bagian pinggir kanan dan kiri. Kita tambahkan lagi seperti yang tadi definisikan 25. Kemudian kita kasih margin bottom ya. Oh, tidak perlu saja, kita lihat. Relatif sudah. Oh iya, box shadow ya.
sekalian saja kita tambahkan box shadow-nya. Box shadow 0px, kemudian bukan tuh, 0px 4px. Kita pakai RGB, yaitu untuk mengatur ketebalan si warnanya. Kita kasih 0 saja. Lalu untuk transparasinya 0,2. Kita lihat. Nah, sekarang kita atur bagian I, H2. Ini bukan H2, H4, dan juga paragraf dan tag A. Kita telah berhasil mengcustom bagian backgroundnya, lalu kita custom untuk kontennya. Kita panggil dulu media service, kemudian I, yaitu icon. Kita kasih dia color dulu ya. Colornya misalkan warna ini hijau. Kemudian size-nya, font size-nya 40 pixel. Lalu margin right, agar dia mempunyai jarak dengan bodinya ya. Margin right-nya kita kasih 20 pixel saja. Margin top, bentar kita lihat dulu. Oke, hanya margin top agar dia agak ke tengah ya. Kita kasih margin top saja 50 pixel misalkan. Kita lihat. Oke, pada bagian icon telah berhasil kita custom. Kita lanjut lagi untuk bagian keterangannya. Kita panggil body ya. Body media service, fontnya 600, lalu ini 8 pixel, kemudian jenis hurufnya Poppins, lalu colornya hitam yang tidak terlalu pekat ya, 24 ini. Kita lihat hasilnya. Nah, oke. Kita belum menambahkan keterangannya untuk H4-nya. Kita lihat. Nah, berhasil. Sekarang kita atur untuk paragrafnya. Body service P, fontnya kita kasih 400 saja untuk ketebalan, lalu 6 pixel ukuran. Jenis hurufnya Leto ya. Color seperti biasa untuk paragraf kita pakai color yang 79. Padding untuk atasnya 2 pixel, kemudian 0 pixel saja. Oke. Kita atur kasih saya bagian A nya ya, untuk read more itu. Fontnya 600 sama, kita untuk ukurannya 15 px. Kemudian untuk ya, Poppins sama seperti setiap title judul itu ya. Lalu kita kasih color, ini agak terang ya, agak terang dari warna dasar yang saya buat, yaitu 5DD515. Oh ya, sebelum kita nge-coding kita harus mendownload dulu file bootstrap-nya. Oke, kita telah berhasil membuat kolom. Kita hanya perlu, lalu kita tinggal membuat hover ya. Kita membuat sebuah before ya untuk background yang gambar makanan itu.
media service, Ini bagian header dan di sini bagian map. before, Kemudian di sini ada lalu tampilan kita awalnya, kasih keterangan lagi untuk posisinya seperti biasa, kata-kata untuk pengantar. mengatur Kemudian ini atau ada menambahkan posisi yang di ini atas dari sebuah elemen itu kita harus menggunakan absolute, dan kemudian konten yang sudah ditimpa itu kita adalah relatifnya ya. Kita kasih dia position lalu absolute, yang kita upload. kemudian Kemudian kontennya berikan resep tidak ada document ya, hanya dapatkan sekedar kutip. dapatkan obat secara online. Kemudian kita kasih background image-nya, terus URL, kemudian kita naik, lalu kita cari image yang bernama service. Oke. Kenapa di sini titik-titik ya? Karena ini penggunaan relatif URL kita berguna ya. Contoh di sini ada sebuah image, karena file CSS kita ini berada dalam folder custom style, maka untuk menemukan folder image ini, style ini harus naik terlebih dahulu keluar dari folder custom style, yang kemudian dia akan masuk ke dalam image dan mencari file atau gambar apa yang kita mau. Oke, singkat pembahasan, kita menuju lagi customnya. Setelah itu konten sudah, posisi background image kita kasih ya, size-nya itu background size-nya cover, agar dia langsung memenuhi ya, menyesuaikan kolom daripada gambar tersebut, agar dia tarik atau menimpa kolom tersebut tanpa ada dirapi ya, dia langsung menimpa kiri kanan atas bawahnya. Kita kasih keterangan 0 semua. Untuk topnya 0, kemudian bottomnya 0, lalu right-nya 0, left 0 juga. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Di sini sudah tertampilkan gambar yang kita panggil. Coba kita hapus bagian left-nya ya. Nah, dia tidak akan ada karena kita melepas bagian left-nya. Dia berada di sini kalau kita cek. Maka kita uncomment kembali. Oke. Kemudian kita atur opacity-nya menjadi 0, karena ini hanya berlaku pada saat kita menghover ya. Opacity-nya 0, kemudian Z index karena dia akan berada di bawah si background color yang berwarna hijau ya. Kita kasih min 2 aja, min 2 Z indexnya, kemudian kita kasih transisi 0,5 second. Oke, setelah selesai kita bikin dia menjadi hover ya, agar kita bisa langsung melihat hovernya, mencek. Kita media service, kemudian ketika media service di hover, maka pada bagian before dia akan otomatis opacity-nya menjadi berubah menjadi 1. Lalu untuk bagian box shadow, oh ya, untuk bagian box shadow saya lihat dulu di sini. Oh ya, dia ada box shadow-nya ya. Kita kasih dia box shadow 15px, 13px, kemudian 6px ya. Untuk mengatur box shadow, teman-teman bisa melihatnya atau mengaturnya langsung melalui inspect dari halaman website tersebut ya. Karena di sini saya sudah hafal dari angka-angkanya, kita langsung saja lalu di sininya kita kasih 198 juga. Oke, kita lihat dulu
hasilnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups, ada kesalahan. Nama saya Ahmad Yani Mukti, Sebentar, kayaknya ini belum kita FR letakkan di sana, hmm, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Status saya masih menjadi coba kita kasih dulu dia z indexnya, kita uncomment ya. Nah, tadi kita ketika menghover dia menghilang, tetap tidak ada karena kita menambahkan z index Assalamualaikum warahmatullahi pada wabarakatuh. bagian Perkenalkan nama saya Ahmad Yani before Mukti. ya. Sedangkan Alamat saya di dia z Kampung index Ampah, itu artinya Jalan Renang, berada Desa tumpukan ya. Ciwidey, Kalau logikanya z Kabupaten index itu Bandung. tumpukan, semakin besar Status saya positif. masih menjadi Misalkan pembahasan kita mengisi 99, maka dia semakin ada di depan ya, di depan Saya daripada akan menjelaskan sebuah tentang layarnya. Ketika implementasinya di kita pemrograman memberikan bertemakan tentang angka, website kesehatan. misalkan kita memberikan angka dia negatif, semakin besar negatif maka dia akan semakin belakang, semakin berada di posisi paling belakang. Pada editornya saya menggunakan Visual Studio. Oke, kita lanjut saja. Frameworknya saya Kita menggunakan atur Visual kembali ya. 3.0. Lalu Browsernya saya untuk menggunakan media Chrome. service yang after itu yaitu pada bagian untuk bagian itu ya, Sebelum kita nge-coding, kita hijau-hijau ini yang file karena di sini kan tidak sepenuhnya gambar aja, kita juga menambahkan lalu background yang berwarna hijau. Oke, dalam website tersebut. Oke, untuk foto-foto ini akan kita saya tambahkan kembali. Sekarang di sini media service after ya. Kita buat lagi yang bagian afternya saja, media service, kemudian kalian bisa after, download secara online. after kelebihan titik duanya. Website resminya di get website. Kita kasih sama ya seperti yang pada bagian media before itu ya, media service before. Kita kasih kontennya misalkan kemudian background color kita kasih RGBA ya. A ini yaitu untuk ketebalan ya, opacity-nya ya, maksudnya A itu. Kita kasih dia 40, kemudian bagian ini 89, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. lalu di sini 3. Perkenalkan, nama saya Untuk Ahmad Yani opacity-nya Mukti. 0,75. Kampung Ampah. Lalu background size cover, top 0 semua sisi kanan atas, sisi bagian pinggir dan atas bawah kita kasih 0 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani Mukti. Alamat saya di Kampung Ampah, Majalengka, Selatan. Saya menyiram Kemudian posisinya ya, jangan lupa posisinya kita kasih absolute. masih menjadi mahasiswa. Lalu transisi juga agar dia tidak terlalu kasar ya ketika kita hover. Kita kasih 0,5 second. Lalu opacity-nya kita kasih 0. Setelah itu kita kasih Z index-nya, dia berada di atas dari gambar ya. Z index-nya -1. Oke. Kita Ctrl S. Kemudian kita kasih media hover ya, media service after. Bukan begini ya, tapi hover dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani Mukti. Hover kemudian Saya di Kampung Ampah, after, lalu Selatan. kita kasih opacity-nya 1. Kita lihat dulu. Yang bertemakan tentang website kesehatan. Untuk tools yang saya gunakan adalah sistem operasi Ubuntu. Sepertinya kita Dan pada editornya saya menggunakan Visual Studio coba Code. lihat media service ini posisinya masih berada di atas ya. Kita kasih Z index dulu, ini 99, coba ya. Saja kita nge-coding, let's code. Oh ya, sebelum kita Udah nge-coding, berhasil kita ya. membutuhkan file-file
kita ubah ketika di hover Untuk file bootstrap dan font kalian konteks bisa atau download konten dari Behance dan semua konten yang ada di dalam media ini berubah menjadi warna putih ya. kemudian di download. Kemudian untuk Kita definisikan media service ya. bisa ke website FontOS Media service ketika di hover download bagian sini. kelas yang ada di dalam media service yaitu H4 kita tidak bisa karena saya belum tahu ya menyeleksinya seperti apa, maka setahu saya Kita akan buat adalah ini menyeleksinya satu-satu ya, tidak bisa langsung. bagian header, Oke, kita ada email, ada waktu bukanya, dan ada social media. kemudian kita kopas saja. Kemudian ada navigasi, P, kemudian untuk bagian A, dan di sini untuk ikonnya ya ketika media service di hover ya, di hover I akan berubah menjadi warna putih juga. Lupa memasang atributnya, kemudian value-nya FFF. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, udah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita kopas saja pada bagian media ini ya. Kolom 4 ini kita kopas sebanyak misalkan 6 kan, berarti kita tambahkan lagi kolnya 5 ya. Jangan, oh iya, kita jangan lupa ya memasangkan jarak agar antara live total dan grid ini ada jarak ya. Kita kasih MB saja, MB 5. Kita lihat hasilnya. Oke, udah ada jarak. Kita paste ya bagian callnya. Ini paste sebanyak 5 kali, 1. Kita lihat hasilnya. Nah, kenapa ini berdempetan? Karena kita belum menambahkan margin bottom pada bagian call ini ya. Kita kasih margin button pada bagian media service ya. Oh bukan, pada bagian call kita kasih MB4. Kita langsung saja pilih ya, semuanya kita seleksi menggunakan Ctrl D. Ctrl D itu jadi semua yang di kursor ini misalkan call 4, maka ketika di Ctrl D huruf yang sama dia akan mengikuti. Ctrl 4, 4, nah gitu ya. Kita kasih dia margin bottomnya 4. Kita lihat, nah mungkin kita 5 saja ya, biar sama antara sisi kanan dan bawah. Oh terlalu besar ya, cukup 4 saja lah, gak apa-apa. Kemudian kita ganti ya setiap konten, karena ini kontennya semua sama, kita ganti. Oke, kita Ctrl S terlebih dahulu. Oh ya, kita lupa menambahkan responsif ya, jangan lupa kita tambahkan responsif juga. Kita, nah 4, lalu di sini kita tambahkan call ya. Call ketika dia ukuran medium, kita kasih dia kolomnya 6. Ketika kolom ukuran small, kita kasih 12. Oke. Dan juga kita perlu memasukkan kelas yang namanya H ya. Nanti dulu kita langsung saja lihat hasilnya seperti apa. Nah ini kita kecilkan. Nah sudah responsif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Mufli, Kemudian Kampung Kamprah, RT 5 RW 8, untuk Desa Jalan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Depok. Status saya
agar menjadi bahasan dia cerita. sama mungkin tidak perlu juga ya. Saya di sini akan menjelaskan Oh tentang ya, topik tidak perlu, pertama, mungkin yaitu kita lanjut saja ganti kontennya ya. Pergantian konten. Kita kopas bagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Mufti. Alamat saya di Kampung Ngamprah, RT 5 RW 8, Desa Nungkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Ups, salah. Status saya Maaf. masih menjadi mahasiswa petik angkatan Kita ke-8. mengkopasnya Saya di website sini yang telah akan kita buat tadi. menjelaskan tentang tugas besar saya di pemrograman front-end yang Kita kasih. bertemakan tentang website kesehatan. Kemudian kita ganti ininya nutrition plan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah wabarakatuh. itu kita ganti ininya menjadi tampilan seperti ini. Ini namanya eh, utensils ya, utensils. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Utensil wabarakatuh. kita ganti. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Mufli. Alamat saya di Kampung Kita Ngamprah, lihat RT 5 RW 8, bukan ini. Desa Nungkelan, Kecamatan Nah, udah Ciwidey, berubah ya. Kabupaten Bandung. Status Kita saya ganti masih bagian menjadi ini. mahasiswa petik. Kita kopas saja biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Lalu bagian wabarakatuh. paragraf Perkenalkan, nama saya Ahmad seperti Hilmi Mufti. biasa. Alamat saya di Kampung Ngamprah, Metode RT 5 kopas. RW 8, Oke. Desa Nungkelan, Kecamatan Maaf, Ciwidey, kita Kabupaten Bandung. berubah. Status saya masih menjadi mahasiswa Lalu angkatan ke-8. kita ganti Di sini ikonnya. akan menjelaskan tentang tugas besar saja di pemrograman Ikonnya yang bernama bertemakan tentang website kesehatan. Chalkboard Tools Teacher ya. yang saya gunakan adalah sistem operasi Ubuntu versi 20.04. Sedangkan pada editornya saya menggunakan UI. Oke, kita lihat. Oh ya, kita salah menerapkannya ya. Assalamualaikum Terus ini di warahmatullahi sini. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Mufti. Alamat di Kampung Ngamprah, RT 5 Kita RW kopas 8, saja kemudian di Desa sini. Nungkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Status saya masih menjadi mahasiswa petik angkatan ke-8. Dan di Oke. sini saya akan menjelaskan tentang tugas Sekarang besar kita saya ganti di pada bagian pemrograman ini, front-end fitness for bertemakan tentang website kesehatan. Oke. Untuk tools yang saya gunakan adalah sistem operasi Ubuntu versi 20.04 dan kode editornya Lalu saya untuk menggunakan ininya, Visual Studio. paragrafnya Untuk UI frameworknya saya menggunakan kita kasih versi 4.0. lagi. Aplikasinya saya menggunakan Google Chrome, Web, dan file Kita ganti kelas ininya. yang harus kita download terlebih dahulu. Namanya FA file ya. Untuk itu Tentang bagian upload atau tentang sorry, ini dokter dan medisi dan elemen-elemennya. udah berubah ya. Jika kalian ingin file-file foto ini silakan tampilkan di khusus Kita salah menempatkan kelas lagi. Oke, kemudian untuk file Media. dan file OSM-nya kalian bisa download langsung di website resminya di Kita kasih pindahkan di sini ya. kemudian free for website. Tekan di sini. Oke, Kita lihat. kita akan membuat website tampilannya seperti ini. Sip, udah berubah. Dan di bagian atas ada header, Ganti lagi bagian sini. filenya atau buka file ini dan jenis sosial media, ini logo dan juga linknya. Kemudian ini Di sini kita ganti. beranda tentang kontak dan pencarian. Kemudian pada kalimatnya. Tampilan awal dan di belakangnya adalah Oke. rumah sakit dan di sini ada gradasi sedikit ditambah Kita dokter ganti untuk bagian ini di sesi. teleponnya. Di sini juga ada background rumah sakit dan Kita ganti saja, kopas saja ya. ada fitur absolutnya. Kemudian di sini ada tentang kami
Kemudian kita tinggal ganti saja untuk bagian ikonnya ya, karena saya lupa ia menggunakan icon apa, maka kita lihat dulu ini menggunakan icon apa. FA Doom tag ya. Oke, kita ganti ini Doom. Kita lihat di sini berubah. Oke, berubah. Kemudian kita lihat bagian sini pakai apa? Seedling ya. Kita close karena menginspek sebuah website itu sangat berat ya bagi komputernya. Ya, kita gantinya seedling. Kita refresh. Oke, berhasil. Bagian auto service kita telah berhasil. Nah, kita lihat pada bagian praktik kolom ini ya, practice any sport dan juga nutrition plan, dia bagian presis high-nya dia berbeda. Mengapa? Di sini kita belum menambahkan kelas yang bernama H-100 pada bagian media service ya. Kita tambahkan H-100, kita Ctrl D. H-100 agar dia langsung menyesuaikan sesuai kolom tingginya ya. Oke, sekarang akan sama ukurannya. Sekarang kita buat lagi halaman ini ya. Why need coach? Oke. Kita menuju teks editor kembali. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita kasih tag komentar ya agar memperjelas codingan seperti biasa. Kita kasih di sini awal area why need coach. Kemudian untuk akhirnya kita oke. Kita seperti biasa setiap elemen kita kasih section terlebih dahulu, kemudian kita update menggunakan container, lalu kita kasih title ya. Untuk title Wynage ini dia berbeda karena dia posisinya berada di tengah ya, di tengah, dan juga memang berbeda dengan live title. Maka kita buat lagi untuk kelas title need coach ini ya. Kita buat kelas untuk bagian titlenya, kelas title need coach. Oke, ini terdapat H2 dan juga paragraf ya. Kita kopas saja. Lalu untuk kalimatnya oke, lalu di sini kita custom ya. Langsung saja menuju CS stylenya. Kita kasih keterangan lagi awal. Oke, kita lihat dulu tadi terdapat kelas ini ya. Kita kopas lalu menuju ini. Kita kasih custom pada bagian H2 ya. H2 title need coach. Kita kasih font seperti biasa, atributnya seperti ini ya. 2 pixel, lalu ininya Poppins, lalu colornya pakai 24 ya.
Kemudian kita edit juga pada bagian copy bagian sini, lalu kita bungkus dulu paragrafnya paste, 400, kemudian ininya 17 pixel ya. Lalu untuk font hurufnya itu Leto, dan kolonnya seperti biasa untuk kalimat kita pakai yang 79 ya. Kemudian max width-nya yaitu panjang dari title ya, margin 0 dan auto. Kita lihat oke. Kita perlu menambahkan text center ya. Text center pada bagian niche code saja. Kita kasih tag. Oke, dia sudah berada di tengah. Kita tinggal bikin kolom ya. Bagian kolom 3 ini kita pakai kolom 4, kolom 4, kolom 4 seperti biasa. Kita bikin class row, karena untuk membuat kolom kita perlu menambahkan class row. Kita tidak bisa membuat kolom kalau tidak membuat class row ya. Jadi kolom itu harus berada di dalam class row. Kita tambah call lg4 nya. Oh ya, di sini saya menggunakan card ya. Ini untuk head cardnya, kemudian ini card body keterangannya, hanya sebuah kalimat dengan tag h4 ya. Kita call lg4 sudah, kita kasih div, kemudian yang kasih kelas card. Di dalam card ini kita bikin lagi card untuk bagian bodinya ya, card body. Oke, kita masukkan image di dalam tag card ini ya, image, kemudian kita masuk langsung image. Namanya di sini niche code 1, kemudian keterangan pada body ya, H4. Misalkan di sini nutrition strategis, nutrition strategi, yes. Oke. Kita kasih kelas nih card text ya, card text. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini sudah jelas ya. Kita buat satu kolom dulu aja, nanti kita kopas lagi untuk pada bagian card yang setelahnya ya. Card text sudah. Untuk mengeditnya kita perlu menambahkan kelas ya. Pada bagian card ini kita bikin kelas lagi, card need coach ya. Kita gak usah menambahkan ini, siap. Kemudian kita kasih kelas juga pada bagian card body-nya untuk menambahkan, tapi kita coba di sini ya. Kita kasih teks misalkan BG ya, BG sukses. Dia pasti langsung ada ya. Namun di sini karena kita akan mengedit bagian teksnya ya, card text bagian ini, maka kita perlu nambahkan saja, hanya perlu menambahkan kelas lagi ya, card body need coach. Oke, kita kembali ke CSS nya, kita edit bagian cardnya ya, card need coach. Kita lihat dulu ini card need coach ini kita edit ya.
karena kita memasang sebuah shadow juga di sana ya. Kita border radiusnya kita hilangkan, border radiusnya 0, kemudian bordernya juga kita hilangkan 0, lalu kita kasih box shadow di sini 0 px seperti biasa, kemudian 4 pixel 15 pixel, dan di sini kita kasih warnanya ya, RGB saja cukup 0 0 0, kemudian 0,5. Oke, kita edit lagi pada bagian itunya ya, keterangan kontennya yang ada di bawah. Kita kasih dia, maaf, kita kopas dulu dia langsung, kemudian kasih keterangan H4 untuk seleksinya. Kita kasih letter spacingnya 1 pixel, lalu untuk font weight-nya bold, colornya putih ya. Kemudian kita kasih background pada cardboard di coach ini menggunakan warna dasar kita ya, card sini cardboard di coach, colornya misalkan 9 seperti biasa ini. Makanya saya tadi tidak menggunakan kelas bawaan dari bootstrapnya, menggunakan base access karena dia tidak sama ya warnanya dengan yang kita inginkan. Oke, udah ya, kita tinggal kopas saja bagian kolom 4 ini. Kemudian kita lihat terlebih dahulu. Nah, lalu kita ganti fotonya. Ini niche code-nya ada niche code 2, kemudian bagian di sini niche code 3. Ya, ini setelah itu kita ganti keterangannya. Bagian sini, oh iya, ini saya lupa mengganti keterangan pada bagian ini ya. Gak apa-apa, kita samakan aja keterangan untuk strategisnya. Oke, selesai. Kita kasih jarak ya antara row dengan title center itu. Kita kasih MB aja ya, margin bottom pada bagian title ini. Kemudian kita kasih juga untuk responsifnya ya, kita lupa responsifnya, jangan lupa call MD LG, kemudian kita call MD 6 dan call SM12 untuk ukuran handphone. Lalu untuk marginnya kita kasih 4, margin bottomnya. Oke, Ctrl S, kita kembali ke browser, refresh. Nah, oh iya, untuk titlenya kita lupa kasih dia sini aja ya, kita kasih dia padding sekaligus juga margin P5 dan juga MB4. Oke, kita lihat lagi, refresh. Nah, oke, untuk bagian service media kita sudah selesai. Kemudian bagian coach media, Y coachnya kita sudah selesai. Untuk elemen selanjutnya kita akan buat pada part selanjutnya, yaitu bagian kursus kebugaran 3 bulan, yang dimana ada sebuah background yang diisi dengan posisi fixed ya, background fixed, kemudian no repeat, lalu di sini terdapat sebuah grid kembali ya. Ini bagian our coach, dan ketika dia hover dia akan menimbulkan sebuah background yang berwarna hitam, yaitu background sebagai titlenya, yaitu Dedi, misalkan ini namanya Dedi, ini Asep. Oke,
Dan di sini juga terdapat sebuah icon ya. Ini ikonnya dari font AWSM defaultnya ya. Oh ya, sebelum kita nge-coding, Oke, kita harus mendownload dulu filenya, kita langsung menuju file font AWSM-nya. text editor. File Namun kita akan membuatnya pada part selanjutnya. ya, Maka untuk ada di untuk video kali ini sampai sini aja. description. Semoga teman-teman bisa mengikuti atau mengerti apa yang saya jelaskan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.